Halo semuanya, selamat datang kembali di Onroad Indonesia. Pekerjaan normalisasi yang berlangsung di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan telah membuat pinggir Kali Ciliwung di sini menjadi lebih tertata, lebih bersih dan lebih baik. Adapun proses yang berlangsung di depan sana adalah pekerjaan pemasangan dari box-box beton ataupun segmental retaining wall yang berfungsi untuk menguatkan lagi tanggul yang dibangun. Bikin kayaknya tingkatan-tingkatan gitu nih kalau saya lihat nih. Itu nanti katanya 10 Pak. 10 tingkatan ke bawah. Wow. Ini biar bisa kuat tanahnya, soalnya ini tanahnya kan dipancang lagi, berarti tanahnya lunak. Pekerjaan normalisasi tentu diharapkan dapat mengurangi dampak luapan air Kali Ciliwung ke rumah-rumah warga, dan ini adalah salah satu contoh rumah warga yang terendam banjir. Tidak hanya air yang masuk ke rumah warga, melainkan juga lumpur yang kalau kita lihat di sini kurang lebih 1 meter ya, ataupun hampir sepaha orang dewasa. Dan untuk membersihkannya maka membutuhkan waktu berbulan-bulan ya, berdasarkan juga informasi yang kita sempat berkomunikasi dengan salah satu warga yang ada di kawasan Rawajati. Sebenarnya bukan hanya di kawasan Rawajati ya, untuk kawasan Kampung Pulau dan juga Bukit Duri pada saat mereka belum dinormalisasi atau belum dilebarkan Kali Ciliwungnya tanpa tanggul, juga pada saat luapan air, maka lumpur adalah hal yang paling sulit untuk dibersihkan. Lebar Kali Ciliwung sebelumnya di area kawasan Rawajati ini berdasarkan informasi warga adalah di tempat kita berdiri, bagian pinggirnya ke arah seberang sana ya. Kemungkinan di sekitar 20 meter ya. Kemudian untuk area yang di seberang sana itu juga sudah terkikis oleh air, ditambah lagi adanya pemukiman-pemukiman di pinggir kali. Dari atas jembatan penyeberangan orang di bawah dari jembatan utama Kalibata ke arah Cililitan, di sini dapat kita lihat perbedaan yang sangat signifikan antara area yang sudah dinormalisasi Jakarta Selatan dan yang belum dinormalisasi Jakarta Timur ataupun di sisi kanan. Sebenarnya di sudut-sudut rumah warga dan juga beberapa lokasi di sisi Jakarta Timur ya sudah ada tulisan-tulisan berupa angka-angka yang kemungkinan juga akan dilanjutkan proses normalisasi di sana. Hanya saja waktunya kapan kita belum ketahui. Ini adalah pemandangan dari udara ataupun aerial terhadap kawasan Rawajati sebelum normalisasi di awal tahun ini. Namun area di bawah ini sudah dibongkar ya, rumah-rumah, bahkan menurut informasi warga, sebagian dari rumah-rumah ini dibayar dengan nilai yang cukup tinggi. Jadi bisa dibilang ini bukan ganti rugi, melainkan ganti untung. Proses normalisasi Kali Ciliwung di kawasan Rawajati ini berlangsung dari area di sekitar jembatan Kalibata ke arah hilir ya, ataupun ke arah utara, termasuk area yang di sudut dibelokan rumah-rumah yang masih ada. Saat ini rumah-rumah tersebut sudah rata dengan tanah, bahkan sudah rapi. Tadi kita lihat sudah mulai dipasang box-box beton untuk penahan tanah. Kita akan melihat sedikit area di kawasan Jakarta Timur ya, dari arah seberang kawasan Rawajati. Tampak di sini rumah-rumah warga juga terkena dampak banjir ya. Jadi memang normalisasi diharapkan ada di Jakarta Timur juga nanti untuk dapat dilanjutkan. Salah satu rumah warga yang dapat kita lihat di sini ada lumpur yang sudah cukup lama dan memang tidak dibersihkan. Mungkin sudah ditinggal oleh warga karena membersihkannya membutuhkan waktu. Ditambah lagi setelah dibersihkan, warga kembali ya mendapatkan rumahnya terkena luapan air ataupun banjir, sehingga membutuhkan tenaga untuk mengeluarkan lumpurnya lagi dari dalam rumah. Sebagian rumah-rumah warga di sini juga ditinggikan ya, kurang lebih ada yang 1 meter, ada yang sampai 2 meter kalau kita perhatikan di bagian ujung. Ini rumah warga yang juga ditinggalkan, dan kalau kita lihat lumpurnya sudah ada yang dikeluarkan ya, namun masih ada lagi lumpur di bagian bawah. Area ini memang cukup sempit dan padat oleh perumahan-perumahan, jadi akses di antara rumah-rumah warga berupa gang-gang kecil yang hanya dapat dilewati oleh 1 kendaraan bermotor atau juga 2 orang ya pada saat berpapasan. Ini adalah
angka-angka yang ditulis di tiang-tiang di kawasan Jakarta Timur yang mungkin sebagai penanda untuk kelanjutan proses normalisasi. Baik, di sudut dari kawasan Jakarta Timur kita dapat melihat lanjutan yang video di awal, proses pemasangan dari box-box beton ya, box-box beton yang kecil kemudian disusun-susun berupa kotak-kotak yang membentuk seperti dinding ya, dan ini biasanya itu disebut dengan segmental retaining wall yang berfungsi untuk menahan tanah ataupun tanggul yang dibuat agar menjadi lebih kuat. Mohon koreksi bagi sahabat-sahabat dari civil construction. Bagian pinggir Kali Ciliwung di sini dapat kita lihat ya, di sisi bawah masih ada sedimentasi. Mudah-mudahan nanti setelah selesai ya pekerjaan dari jalan inspeksi kemudian pembuatan tanggul, maka area ini dapat dikeruk lebih dalam lagi agar daya tampung Kali Ciliwung yang ada di kawasan Rawajati menjadi jauh lebih besar volumenya dibandingkan dengan sebelumnya, sehingga pada saat nanti yang ditakutkan oleh masyarakat adalah air yang datang dari hulu ataupun banjir kiriman tidak lagi dengan mudah ya bisa memasuki rumah warga, terutama kemarin pada saat tahun 2022 ya, kemudian tahun 2017, 2012 dan 2007. Itu yang cukup besar ya. Tinggi dari jalan inspeksi dan juga tanggul yang dibuat ya dari rumah warga adalah 1,5 meter. Mungkin akan ditambah lagi bagian sisi atasnya untuk dapat menahan luapan air. Kita lihat ini adalah bagian pinggir dari Kali Ciliwung di sekitar jembatan ya. Di sana ada satu ekskavator mengangkat dari box-box beton yang akan dipasang sebagai dinding penahan tanggul. Untuk sheet pile ataupun tiang-tiang pancang yang sudah ditanam ke dalam tanah yang besar ya, itu sudah dipasang beton di atasnya ataupun namanya capping beam sehingga secara sempurna satu sama lain saling mengikat dan menguatkan. Ditambah lagi ada sheet pile kecil ya di bagian belakangnya ataupun back pile yang juga menguatkan sheet pile yang berada di depan, kemudian ditimbun dan diuruk tanahnya. Nah, penimbunan itu tidak menggunakan tanah-tanah yang berasal dari kali, endapan-endapan ataupun sedimentasi yang bercampur sampah, tapi menggunakan tanah baru yang lebih bersih seperti ini contohnya. Di bagian pinggir ini ada semacam salurannya, cuma kita belum tahu apakah ini akan benar jadi saluran air atau bagaimana. Sedangkan untuk ke arah jembatan ini belum kelihatan bentuknya. Namun nanti dari waktu ke waktu setelah sedikit demi sedikit pekerjaan selesai, yang kalau kita harapkan ya sebelum paling tidak Desember Januari lah. Jadi tinggal sebulan lagi, dikarenakan pada bulan-bulan tersebut curah hujan akan tinggi, maka air dapat meluap dan menjangkau rumah-rumah warga. Tadinya di sini berupa urukan-urukan tanah yang dibuat oleh DSDA ya kalau tidak salah, informasi warga dan juga mungkin swadaya masyarakat yang ada di sini untuk melindungi warga dari ancaman luapan air Kali Ciliwung. Cukup banyak box-boxnya yang sudah disiapkan. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Oktober, dan proses pengangkatan box-box ini ya, box-box beton tersebut dipindahkan dan diangkat oleh ekskavator, karena kalau membutuhkan tenaga orang akan makan waktu lama dan sedikit demi sedikit ya. Tanah-tanah yang baru juga sudah disiapkan untuk menguruk beberapa bagian yang berada di pinggir Kali Ciliwung di sekitar sini agar menjadi lebih padat ya, dan tanah juga punya kualitas lebih baik dibandingkan yang ini nih. Air Kali Ciliwung cukup rendah dikarenakan mungkin Jakarta belum memasuki musim hujan walaupun sudah Oktober. Kita perhatikan dari waktu ke waktu Indonesia mungkin agak mengalami perubahan iklim ya.
Biasanya di bulan September, Agustus ke arah September sudah mulai hujan, kemudian Oktober mulai banyak, kemudian November, Desember makin tinggi curah hujannya. Biasanya seperti itu. Namun kali ini cukup panas dan cukup terik. Ini ada satu saluran dari rumah warga, namun belum dialirkan ya, masih dalam penyelesaian nampaknya. Airnya juga dikeluarkan menggunakan pompa di sini untuk dialirkan ke Kali Ciliwung yang ada di sampingnya. Panjang area yang dipancang ataupun dibuat dinding, tanggul, dan juga jalan inspeksi di sekitar sini adalah 265 meter, mulai dari jembatan di mana kita berada ke arah belokan di sana menuju ke rumah-rumah warga di sekitar area yang juga sudah dipasang seat pile baja di dekat belakang komplek BPK. Kita akan pindah lokasi ke arah rumah-rumah warga yang berada di sekitar area pekerjaan, tepatnya di area lapangan futsal ya, yang saat ini juga sebagian dari lapangannya sudah terpapas dan terpakai untuk area konstruksi. Tampak dinding-dinding pagar dari rumah warga di sini cukup kotor, membuktikan area ini memang terendam ya oleh air dan banjir, sehingga lumpur-lumpur juga ikut naik dan membuat area di bagian bawah yang terendam lumpur itu menghitam atau juga menjadi coklat. Sama halnya dengan area yang tadi kita lewati, ya kurang lebih hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan bermotor dan juga 2 orang dewasa berpapasan. Ini kawasan yang agak lebih ke pinggir. Kita perhatikan tadi dinding dan pintunya lumayan ada bekas-bekas dari luapan air dan lumpur mungkin ya di sekitar sana. Bagian jalan inspeksi yang disiapkan di sini juga diuruk ya, kurang lebih tadi tingginya 1,5 meter ya, sampai mungkin ke 2 meter. Jadi kalau kita perhatikan lagi mungkin akan mirip dengan rumah-rumah warga yang ada di Bukit Duri dan juga di Kampung Pulo. Jadi ada jalan inspeksi di atasnya, kemudian rumah warga berada di bawah. Mungkin naik ke atas menggunakan tangga. Lalu di atas, di samping jalan inspeksi itu ada tanggulnya lagi, sehingga benar-benar lebih tinggi ya, dan melindungi area yang ada di sekitarnya dari luapan air. Nah, di area ini terdapat 2 lapangan olahraga yang biasa dipergunakan oleh masyarakat. Namun salah satu lapangan ini dipergunakan untuk area konstruksi pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung. Nah, di depan kita ini ada rumah yang berwarna putih ya, kemudian di bagian atasnya itu ada tingkat. Rata-rata rumah di sini bertingkat dikarenakan pada saat banjir area ini bisa terendam sampai ke lantai atas, dan itu sangat berdampak kepada kehidupan warga. Mereka harus pindah, kemudian menunggu air surut, membersihkan lumpur dan lainnya. Itu nanti katanya 10, Pak. 10 tingkatan ke bawah. Wow. Ini biar bisa kuat tanahnya, soalnya ini tanahnya kan dipancang lagi. Berarti tanahnya lunak. Bapak dari mana, Pak? Nah, box-box beton tadi itu ditumpuk nantinya disusun, kurang lebih ada 10 box sampai ke atas, jadi lumayan tinggi, sehingga menguatkan tanggul yang akan dibangun yang ada jalan inspeksinya. Di area depan kita ini ada urukan tanah, kemudian urukan ini nanti akan diratakan ya sampai ke arah sudut sana, menjelang ke area yang sudah dipasang tiang-tiang pancang ataupun seat pile baja di sana yang sudah jadi sebelumnya. Tampak ada area yang digali di sekitar sini ya, kalau kita perhatikan di area tersebut dipancangkan lagi seat pile yang lebih kecil, kemungkinan untuk menguatkan struktur tanah yang ada di sini yang memang lunak dan sering terendam oleh banjir. Ditambah lagi di area tersebut tadi yaitu ada saluran air dari masyarakat ya, perumahan masyarakat yang ada di sini untuk membuang air limbahnya ke area
arah kali. Meskipun paling bagus sebenarnya ada IPAL ataupun instalasi pengolahan air limbah, sehingga pada saat air yang masuk ke dalam kali itu sudah lebih netral ya, mungkin dari kimia-kimia dan lainnya. Oke. Sami-sami warga yang ada di sini terkadang juga ikut melakukan pekerjaan memecah batu ya. Biasanya mereka ingin mendapatkan besi-besi dari bekas bongkahan-bongkahan beton ataupun batu-batu beton yang ada tulang-tulangnya. Ada satu ekskavator yang standby long arm di sini. Biasanya kalau long arm dipakai untuk pengerukan dan juga pemindahan dari tanah-tanah yang sudah digali di pinggir sungai. Beton-beton seed pile masih ada di bagian pinggir. Kita belum tahu nanti akan dipakai untuk keperluan lainnya. Kita pindah ke area yang lebih dekat dengan jembatan Kalibata, namun masih berada di seberang Rawajati. Kawasan yang dinormalisasi ditutup dengan pagar seng karena itu merupakan batas dari area pekerjaan ataupun area normalisasi dan rumah warga. Harapan-harapan yang kita sempat dapatkan dari sahabat-sahabat owner Indonesia dan juga para netizen lainnya yang memperhatikan dan punya ya empati untuk menjadikan Jakarta lebih baik, terutama di kawasan Kali Ciliwung, adalah menjaga kebersihan ya warga-warga yang ada di sini. Itu yang pertama, karena untuk kawasan Kali Ciliwung saat ini sudah banyak sekali sampah-sampah ya di sepanjang area yang kita lihat, dibuang di pinggir kali, kemudian menunggu air kali tinggi dan sampahnya dibawa oleh aliran air. Nah, mungkin sampahnya akan tidak lagi berada di situ atau di area mereka, tapi pindah ke area orang ataupun para penduduk lainnya yang berada di pinggir Kali Ciliwung. Kemudian yang kedua adalah membuat rumah-rumah ya bagian depannya itu menghadap ke kali ataupun ke jalan inspeksi ataupun ke arah tanggul, sehingga pada saat membuang sampah itu lebih punya malu ya pada saat dilihat oleh orang lain. Kita pindah agak ke hilir di sini di belakang komplek BPK yang sudah diturap menggunakan seat pile baja ya. Kalau kita perhatikan area di bagian seberang sana ataupun di bagian depan kita ini, proses yang masih berlangsung adalah penyiapan backing untuk pengecoran bagian kepala dari seat pile. Nantinya akan menjadi sebuah jalur yang sudah dibeton memanjang atau namanya capping beam. Nah, proses tersebut masih berlangsung dan ada dua pekerja di sana yang mempersiapkannya. Sedangkan area yang ke arah rumah warga itu sudah ada tiang-tiang pancang di bagian belakangnya ataupun back pile yang siap tersambung dengan seat pile di bagian depan ataupun bagian capping beamnya yang sudah dibeton untuk lebih menguatkan dari tanggul yang akan dibuat. Nanti area yang ke arah pinggir ya, yang ada remnya model turunan, biasanya akan ditumbuhi rumput dan itu akan cukup indah ya, hijau, terutama pada saat mungkin air Kali Ciliwung tidak begitu tinggi dan kita dapat melihatnya. Area di seberang ini banyak sampah-sampah dan juga sedimentasi yang tersangkut di bawah pepohonan. Nah, di bagian sini sebenarnya Kali Ciliwungnya agak menyempit. Area di mana kita berdiri ini sudah dilakukan pembuatan turap, dan turapnya menggunakan seat pile baja. Ada perahu dan juga pelampung ya disiagakan di sana. Kemungkinan nanti pada saat siaga banjir ataupun luapan air di curah hujan yang tinggi. Kita pindah agak ke lebih di hulunya ya, dari arah jembatan Kalibata. Di sini sudah ada jalan inspeksi, tepatnya di kawasan Jakarta Timur masuk ke Cililitan. Nah, jalan inspeksi ini dapat dilalui oleh kendaraan kecil, besar, dan di bagian bawahnya ada daratan lagi menuju ke arah kali. Nah, ini juga sudah menjadi tanggul bagi rumah warga yang berada di samping kanan
atau di sisi timur di mana jalan yang kita lalui. Sedangkan yang di seberang itu di dekat Depo Aqua ya baru sampai di sekitar musola jalan inspeksinya dan akan diteruskan. Namun yang kita perhatikan baru beberapa rumah yang dibongkar ya, belum secara keseluruhan bagian pinggirnya, sehingga bisa menjadi jalan inspeksi sampai ke arah hulu. Nah, ada beberapa bagian kali yang memang harus dikeruk juga agar lebih dalam, dan bagian-bagian pinggirnya yang kita perhatikan juga tersangkut oleh banyak sampah dan tentu harus dibersihkan. Fungsi dari jalan inspeksi adalah untuk dapat dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar, terutama kendaraan-kendaraan ataupun alat berat yang melakukan perawatan terhadap kali, kemudian menggunakan ekskavator biasanya mengeruk sampah dan membawanya keluar, mengeruk lumpur ya, sedimentasi, serta menjaga volume Kali Ciliwung menjadi tetap dapat menampung air yang cukup besar ya, terutama pada saat datangnya kiriman air dari hulu dan warga di sini tidak terdampak oleh banjir. PR berikutnya yang jelas ya adalah rumah-rumah yang di seberang sana yang berada di pinggir kali. Kita belum tahu statusnya, namun mungkin apabila memang perlu ditata maka biasanya ya itu ada ganti untung, seperti di sini ada relokasi sehingga area tersebut dapat dikosongkan dan dapat dikeruk ya, dilebarkan sehingga Kali Ciliwung menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih rapi, lebih lebar. Kita akan pantau lagi di minggu-minggu depan ya, terutama untuk proses pemasangan dari box-box tadi, retaining wall. Nanti akan sampai ke sini ke arah pinggir jembatan besar. Nah, kita berada di atas jembatan penyeberangan orang, jembatan kecil di bawah dari jembatan utama yang menghubungkan kawasan Kalibata dan juga Cililitan. Tanah-tanah yang baru juga sudah banyak masuk ke area ini ya, seperti yang kita lihat di bagian depan. Tinggal nanti diuruk menjadi rata, kurang lebih tingginya adalah 1,5 meter dari posisi kita berada, sehingga dapat menjadi tanggul yang kuat. Ditambah lagi sudah ada tiang pancangnya dan penguat dinding tanah. Betul. Harapan masyarakat tentu banjir ataupun luapan air dapat berkurang di area kawasan Rawajati ini, dan masyarakat dapat hidup lebih higienis, lebih sehat, dan lebih layak. Oh, ibu ini Terima kasih. habis. Salah. Pak ini masih Pak Treng ya. Mas Treng. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.